Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara, di mana pada hari ini kita kembali berbincang-bincang mengenai Universitas Terbuka Medan. Di mana tema kita pada hari ini adalah proses kegiatan belajar mengajar di Universitas Terbuka Medan dan kegiatan kemahasiswaan Universitas Terbuka Medan. Nah, kita akan berbincang mengenai tema pada hari ini dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Adrianto selaku manajer bantuan belajar dan layanan bahan ajar Universitas Terbuka Medan, dan Pak Syamsuri selaku manajer keuangan dan umum di Universitas Terbuka Medan. Nah, pertama kita akan membahas mengenai proses belajar mengajar di Universitas Terbuka Medan dengan Pak Adrianto, di mana diketahui bahwa di Universitas Terbuka Medan ini terdapat sebanyak 38 program studi ya Pak ya? Iya, Nah, sebelumnya saya akan nanya kabar nih, apa kabar nih Bapak berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di tengah pandemi ini harus tetap menjaga kebugaran tubuh Pak ya? Jaga stamina. Agar imun kita juga kuat terhindar dari virus-virus ya Pak ya. Nah Pak Adrianto, saya akan bertanya nih Pak. Sebelumnya mungkin masih banyak yang awam nih Pak dengan seperti apa sih metode pembelajaran di Universitas Terbuka Medan ini Pak? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan pemirsa ya. Jadi kita itu memang proses pembelajaran itu sebetulnya hampir difokuskan pada secara online, daring ya, karena memang Universitas Terbuka. Jadi dia secara online melalui internet ya, kita ada web sendiri, ada program sendiri. Nah, tapi itu salah satunya. Jadi ada juga yang tatap muka. Jadi kalau ditanya proses pembelajaran seperti apa, itu kalau kita kenal itu blended learning. Berarti blended learning itu perpaduan antara tatap muka dengan jarak jauh yang melalui via internet gitu, secara online. Jadi sebelum ke masa pandemi ini, sebelum rame online UT sendiri itu sudah menjalankan online udah lama, udah cukup lama. Iya, udah berapa ya, berkembang internet itu juga berkembang, metode pembelajaran itu juga udah berkembang gitu. Jadi seperti itu di Universitas Terbuka itu ya, seperti itu. Untuk pembelajaran di setiap materi ajarannya seperti apa Pak? Mengenai pembagian materi perkuliahan dan lain-lain. Iya, jadi gini, itu kan kita kalau memilih mata kuliah itu kan tergantung dari paket apa yang diambil mahasiswa gitu ya. Ada yang dia paketnya ada yang namanya berdasarkan permintaan sih pas, ada yang mereka dia bebas gitu ngambil mata kuliahnya. Nah, nanti kalau dia mata kuliah apapun yang diambil, nanti begitu pembelajaran dia online, dia akan muncul secara online. Nah, secara online. Nah, kalau sudah muncul secara online, dia udah bisa berdiskusi. Nah, itu jadi berdiskusi dan bukan berdiskusi misalnya kayak kita di Sumatera Utara, sama rekan-rekan Sumatera Utara belum. Nah, jadi itu bisa berdiskusi nanti dengan teman-temannya yang dari Papua, nasional. Ya, saya sendiri yang sebagai staf pengajar, dosen gitu ya, saya tuh jarang tuh dapat mahasiswa asli Medan tuh jarang. Kalaupun dia maafnya dia orang Batak, tapi Batak yang di Kalimantan, Batak yang di Papua itu sering gitu. Jadi jadi mungkin menjaga objektivitas. Nah, seperti itu dia ya. Jadi apa yang diambil mata kuliahnya itu akan muncul secara online ya. Nah, nanti baru kita bisa berkomunikasi, ada forum, ada misalnya juga inisiasi bahan-bahan tambahan untuk pengayaan ya materi. Jadi walaupun mahasiswa itu sudah wajib beli modul bahan ajar, tapi kita pun kalau ada sumber lain yang menambah wawasan, nambah pengetahuan si mahasiswa, mempertinggi kompetensi, ya itu tetap dipersilakan ya Pak ya. Berarti bisa, dengan mereka ketika sudah terhubung secara online itu sudah bisa dilakukan diskusi Pak ya. Gitu, Pak, ya? Sudah bisa bimbingan apa semuanya, proses belajar konvensional itu sudah dijalankan, tapi medianya secara online. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak sendiri selaku tutor ataupun dosen di Medan mendapatkan mahasiswa bahkan di luar kota Medan, Pak. Iya. Nah, ini ada tidak Pak kendala-kendala seperti bahasa dan budaya ketika mereka melakukan diskusi, Pak? Enggak. Alhamdulillah selama ini enggak ya, karena tetap bahasa pemersatu, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau budaya kita nggak ketemu, tapi memang ada satu kendala itu kadang-kadang mahasiswa ini kurang bisa memanage waktunya, itu aja. Nah, kan jadi kayak misalnya ada yang kerja mungkin dia harus dari shift malam sampai pagi sehingga jadi secara online dia tidak bisa ikut. Nah, itu aja, memanage waktu si mahasiswa ini yang apa. Nah, padahal kita udah katakan ya nggak apa-apa, terserah. Kita sudah juga mengarahkan itu dibuka 24 jam kok. Itu dibuka 24 jam, kapan ada waktu, kapan ada apa. Ya,
silakan nanggapi diskusi, silakan mengajukan pertanyaan. Ya kita 24 jam. Cuma kayak saya mungkin kalau pagi itu kan harus, kita kan office hour ya, jadi harus kantor ya. Jadi berarti saya kalau saya sempatkan saya diskusi di kantor di jam kerja, kalau enggak ya malam. Habis makan malam, habis pas kita santai, nah itu gitu loh. Jadi ya mahasiswa harus agak bersabar sedikit lah untuk nanti tanggapan dari tutornya ya, karena tutor juga mungkin harus pintar-pintar bagi waktu gitu Iya. loh. Sejauh ini Pak bagaimana Pak? Apakah memang mahasiswa ini aktifnya hanya di malam hari begitu? Mengingat mereka juga bekerja begitu Pak? Iya, umumnya itu malam. Jadi saya sering chat itu malam ya, karena kita ada live chat ya, bukan hanya untuk secara offline, tapi secara online juga ada live chat, ada apa. Nah, umumnya mereka malam. Ya, ataupun mereka mau mengajukan pertanyaan itu mereka malam, paginya baru saya baca gitu. Tapi kalau pagi itu mereka jarang ya, karena mungkin aktif ada kegiatan lain gitu ya. Mereka, nah itu jarang, kalau pagi itu jarang sekali gitu. Nah Pak, bagaimana Pak ini melihat situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19? Seperti apa ini Pak proses pembelajaran di UT sebelum masa pandemi dan sesudah ini saat ini kita setengah menjalani di masa pandemi ini? Jadi di UT itu kita secara garis besar tuh kan ada dari 38 tuh ada yang memang dia itu tidak bisa secara online penuh. Nah, itu terutama mata kuliah yang praktikum ya. Jadi sama seperti apa, tapi kita menggunakan dari suatu perusahaan kita menggunakan bukan itu kan berbagai aplikasi ya. Tapi kita agak sedikit berbeda, kita dari suatu perusahaan terbesar di dunia, kita menggunakan aplikasinya. Nah, kemudian ditambah dengan aplikasi yang dikembangkan oleh UT sendiri. Jadi kita tuh sebetulnya ada kelas web ya, melalui web, tutorial web, ada kelas virtual. Nah, ada yang dia itu khusus mata kuliah praktikum, dia tatap muka. Nah, itu dari metode blend tadi Pak ya? Iya, itulah baru kita lihat blended learning tadi. Jadi karena dia itu tidak memungkinkan secara web, tidak memungkinkan secara online, sehingga mahasiswa harus datang ke suatu lokasi untuk melakukan praktikum. Tapi dengan catatan kita itu prokes itu kita utamakan. Iya, bahkan ada satu lokasi itu kita harus izin ke Satgas Covid-nya. Kita harus izin ke Satgas Covid-nya. Mereka mengajukan syarat sehingga surat edaran kita rubah, kita tambahkan syarat dari Covid. Insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang ini tidak ada kendala. Ya kami seperti harapan kita semua tidak ada kendala, dan itu sudah selesai semuanya, alhamdulillah lancar. Baik, berarti gitu. Meskipun di sebelum pandemi dan sudah pandemi saat ini kendala semuanya masih aman begitu Pak ya, dan paling Tetap ada tapi masih bisa kita handle, masih dikendalikan bisa. begitu Pak ya. Paling masih hanya bisa. tetap mematuhi protokol kesehatan tadi Pak ya. Prokes itu aja sedikit perubahan, Nah prokes tadi itu aja. dikatakan oleh Pak Adrianto bahwa mahasiswa ini kebanyakan aktifnya di malam karena bekerja. Nah, apakah di UT ini ada kegiatan-kegiatan mahasiswa? Nanti kita akan bahas bersama Pak Syamsuri Pak. Nanti bisa dijelaskan Pak, apakah di UT ini ada kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti universitas lainnya begitu Pak? Ya. Tapi jadi jawab dulu. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Horas, Mejuah-juah Yahowu Ahoy. Universitas Terbuka Medan merupakan unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri berbasis online yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia, termasuk Sumatera Utara. Universitas Terbuka Medan menjadi tombak pemerataan pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara global. Terbukti, lulusan Universitas Terbuka mampu bersaing dalam seleksi CPNS tahun 2019. Di tahun 2019, Universitas Terbuka menjadi pencetak CPNS terbanyak dengan 9.436 lulusan yang berhasil lulus menjadi CPNS. Ayo bergabung di Universitas Terbuka Medan. Tidak ada kata terlambat untuk masa depan yang cerah. Ya pemirsa, masih di Coffee Break Sumatera Utara. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Adrianto bagaimana proses belajar mengajar selama
pandemi COVID-19, baik itu sebelum maupun sesudah di tengah saat ini kita sedang hadapi. Dan tadi saya sudah menyinggung sedikit nih mengenai kegiatan mahasiswa di Universitas Terbuka Medan. Apakah sama dengan universitas-universitas lainnya yang melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka? Nah, kita akan bahas bersama Pak Syamsuri selaku Manajer Keuangan dan Umum. Pak, bagaimana Pak di Universitas Terbuka Medan ini? Apakah sama? Adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa? Mengingat mahasiswa di sini kebanyakan itu yang sibuk bekerja dan lain-lain, apalagi ada di daerah-daerah lainnya begitu Pak. Iya, terima kasih. Horas dulu lah ini untuk anak-anak Medan. Tadi saya ingin melengkapi sedikit yang disampaikan Pak Adrianto. Mungkin teman-teman juga masih ada yang berpikiran bahwasanya dominan seluruh mahasiswa itu pekerja. Tapi enggak, kita sudah berjalan sampai sekarang itu 40% fresh graduate. Fresh graduate 40%. Iya, jadi anak-anak SMA yang masih tamat setahun 2 tahun sudah nyoba di SNMPTN dan sebagainya, dan dia harus bekerja, dia masuk UT. Jadi seperti adik inilah, sekarang banyak mahasiswa UT. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa atau kemahasiswaan di UT sebenarnya sama dengan konvensional. Tapi kita kalau bicara dengan bicara tentang kemahasiswaan, kita tidak terlepas dari skema kemahasiswaan dari UT Pusat. UT Pusat. Seperti apa itu, Pak? UT Pusat itu sebenarnya universitas sebenarnya itu kan di UT Pusat. Yang di sini kalau di institusi namanya UPT, atau kita ada 40 PBJJ yang seperti ini. Nah, di sini kita tetap juga menyelenggarakan seperti di konvensional. Ada namanya pembinaan kewirausahaan, ada pelatihan untuk penulisan karya ilmiah, dan untuk ekstrakurikuler yang luar biasa itu UT mungkin ini jarang, atau memang konvensional tidak memiliki, tidak situasinya berbeda dengan UT gitu. Jadi kita itu dari mulai bukanya UT sampai 2017 itu melakukan yang namanya dispor seni. Iya. Diskusi, pendidikan olahraga, dan kesenian. Nah, dispor seni itu dilakukan secara rutin per tahun. Cuma kalau dulu-dulunya itu dilakukan per wilayah, kalau kita ini masuk wilayah barat, Medan sampai, Aceh sampai Lampung, Tengah, dan wilayah timur. Di 2018-2019 itu dispor seninya di UT Pusat. Nah, itu dilakukan di UT Pusat. Pesertanya itu hampir 2.000. 2.000 itu seluruh Indonesia, Pak, ya? Seluruh Indonesia, plus perguruan tinggi negeri swasta yang diundang dan yang berminat ikut. Berarti jadi, tidak hanya UT, Pak, ya? Iya, jadi di sport seni kita bisa dibilang tingkat nasional lah, kalau misalnya dia juara pun karena ada perguruan tinggi lain. Nah, itulah sekarang mungkin inilah gunanya kita ngobrol-ngobrol, biar tahu juga. Kayaknya kok masuk UT sepi-sepi aja ini. Mungkin karena nggak kelihatan, Pak, tadi, Pak. Iya, nggak ada kelihatan, nggak ada kegiatan. Mungkin sepinya karena nggak ada demo ya. Ya, aduh. Jadi, mungkin demonya online juga, Pak. Demonya online, betul. Jadi kegiatan mahasiswa itu pada prinsipnya itu selalu kita lakukan secara periodik, pembinaan juga, dan kita juga malah mungkin kesempatan ini terima kasih. Kami menghimbau nih kepada adik-adik mahasiswa yang mempunyai skill apapun, yang ada eventnya, itu kita siap kirimkan mereka baik ke tingkat nasional, syukur-syukur ada yang tingkat internasional. Kita ada kemarin. Ya, kemarin kita ada kirim yang membuat konvensional itu di Unsia. Kita kirimkan dari sini satu peserta musabakah, dan dari PBJJ lain juga mengirimkan, jadi berfokus ke Aceh. Jadi prinsipnya PBJJ selaku perpanjangan UT di daerah, kita selain membina juga kita mana tahu yang mahasiswa UT itu udah jadi. Misalnya nih kita nggak tahu ya daftar UT adik ini, tahu-tahu memang atlet bulu tangkis atau karate atau apa yang di luar punya latihan gitu, konfirmasi ke kita, Pak, saya masuk UT, saya ikuti pertandingan begini, siap, kita biayai keseluruhannya, kita fasilitasi. Dan ini juga sebagai ajang promosi juga untuk UT begitu, Pak, ya, karena mahasiswa berprestasi begitu, Pak. Kemarin ada satu itu seleksi untuk kejuaraan internasional, tapi kalah di Jakarta. Nah, tapi itu kita sudah bagus, tetap mendukung. Nah, itu udah bagus kan, lolos seleksi dari provinsi, nasional gugur. Di nasional gugur. Iya.
Tapi sudah sampai tahap nasional begitu Pak? Udah ya? sampai tahap nasional kalau udah. Berarti Itu udah. kegiatan ini ada di sport seni, Pak, ya, kewirausahaan Iya, dan lain-lain. Nah, pelatihan IT, pelatihan apa namanya yang kalau anak-anak muda itu sekarang ada pingin mau buat YouTuber, mau buat apa, kita panggil YouTuber. content creator gitu seperti Iya, itu. content creator. Kita panggil, kita apa? Kemarin yang kalau yang berhubungan sama itu digital marketing. Digital marketing juga ada. Karena kan pemerintah juga menggalakkan ya UMKM ya, tapi kita apalagi jarak gini ya kita siapa tahu ada ide yang bisa kayak Pak Sam bilang tadi, ada sesuatu yang bagus masa pandemi ya sudah kita secara daring aja, secara online. Pokoknya pada masa sebelum terjadi pandemi, semuanya berjalan normal, semuanya konvensional. Kalaupun misalnya apa, semuanya kontak langsung, tatap muka. Jadi seluruh olahraga, seluruh kegiatan itu ditampung semuanya di Dispor Seni, dan kita kayaknya itu kalau di sport seni yang terakhir puncaknya itu di Padang, kita mengirimkan 50 atlet, 50 peserta di sport seni yang Perwakilan dari sini, Pak. perwakilan dari Sumatera Utara. Inilah di tahun 2020 kita udah melaksanakan itu di sport seni secara nasional. Jadi seperti tadi yang ada bilang tadi, demonya juga harus virtual. Jadi kita melaksanakan itu dan alhamdulillah itu sekitar 2.000 peserta juga. Cuman kami menyesuaikan dengan cabang-cabangnya. Cabang-cabang. Jadi cabang-cabangnya itu kalaupun catur tempo hari itu main langsung, sekarang caturnya pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Tapi mainnya Medan main sama Papua, Medan sama Aceh, tapi dari aplikasi, jurinya di UT Pusat. Oh, seperti itu. Nah, kita juga perlombakan tari, nyanyi, kalau itu mudah lah ya. Artinya rekaman yang disampaikan. Tinggal disampaikan. Ya, kemarin itu kita mengusulkan tinju, tapi virtual macam mana ini tinjunya gitu. Jadi kita tetap laksanakan itu, ada 16 cabang dan kita ada 40 UPBJJ seperti ini yang menghadiri, dan ada sekitar 10 perguruan tinggi negeri swasta yang ikut partisipasi di situ. Jadi secara prinsip kegiatan di sport seni atau kemahasiswa, salah satu kegiatan kemahasiswaan itu tetap terakomodir meskipun di masa pandemi, tinggal metodenya aja yang kita rubah. Iya. Berarti sama saja nih pemirsa, Universitas Terbuka Medan ini dengan universitas-universitas lainnya begitu Pak ya. Tetap Iya. ada olahraganya, ada juga kesenian juga ada begitu Pak ya. Bahkan tadi ada digital marketing di Iya. sini juga Pak ya. Iya. Nah, ini melihat seperti ini Pak, seperti apa sosialisasi ataupun promosi-promosi dilakukan oleh UT bahwa UT ini tidak hanya pembelajaran secara online tapi kegiatan juga aktif begitu Pak. Pertama dari pada saat kami sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi, baik brosur, ke media massa atau aplikasi-aplikasi yang kita miliki, itu sudah kita sampaikan. Terus UT itu punya pokjar-pokjar. Pokjar itu para pengelola di seluruh kabupaten kota. Nah, itu ada sekitar 52 pengurus pokjar, perwakilan kita di sana. Mereka kita kasih format secara manual. Pada saat mereka mensosialisasikan atau ada mahasiswa baru, itu dikasih format. Nah, format tersebut mencantumkan kegiatan kemahasiswaan yang kamu kuasai itu apa, sudah sampai tingkat mana. Nah, sekarang selama masuk UT maunya diasah seperti apa. Nah, jadi dari informasi-informasi awal, begitu mau mendaftar menjadi mahasiswa, dia udah tahu, aku punya bakat ini, sekarang sampai di sini, pasti UT akan mengembangkannya. Baik, berarti tetap setiap kemampuan yang dimiliki calon-calon mahasiswa ini sudah kita berikan, sudah siapkan wadahnya begitu Pak ya? Iya, sudah kita siapkan. Sebenarnya semua kegiatan ini kita nggak usah kita pungkirin lah ya, semua kegiatan tuh ujung-ujungnya kan pembiayaan, artinya dari pembinaan, pengiriman atlet. Nah, kebetulan kalian nanyanya sama orang yang tepat nih. Iya. Jadi selama ini nggak tepat. Kita manajer keuangan, pembiayaannya nggak usah. Semuanya clear ya Pak ya? Semuanya clear. Asal benar-benar kita bisa buktikan memang prestasinya itu bisa diandalkan. Baik, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Samsuri bahwa semua pembiayaan mengenai prestasi dan juga kemampuan-kemampuan dari para mahasiswa siap akan diwadahkan oleh Universitas Terbuka Medan. Dan nanti kita akan membahas mengenai terobosan-terobosan nih di Universitas Terbuka Medan selama masa pandemi dengan Pak Adrianto setelah jeda berikut ini tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Setiap
Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Ocean Springbank di bawah naungan PT Ocean Sentra Furnindo telah menembus pasar sejak 1971 dengan teknologi canggih, zero motion technology dan mesin busa dari Jerman menjadikan produk Ocean berkualitas, tahan lama dan terbaik di kelasnya. Baru-baru ini, Ocean memperoleh penghargaan Super Branch Indonesia Choice 2020 diberikan langsung kepada Tony selaku Branch Manager di Jakarta 11 Desember 2020. Pencapaian ini tidak lepas dari kepercayaan dan loyalitas pelanggan Ocean Springbank. Make dreams come true. Ya pemirsa, kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara. Tadi saya menyinggung sedikit mengenai terobosan nih di Universitas Terbuka Medan yang akan kita bahas bersama Pak Adrianto. Nah Pak Adrianto, seperti apa Pak? Apakah memang ada tidak Pak di Universitas Terbuka Medan ini terobosan-terobosan baru yang akan dilahirkan? Ya, oh iya, terobosan sih enggak ya, tapi mungkin ada sedikit penyesuaian atau pembaharuan karena kita itu sebetulnya sudah, karena basisnya kan IT ya, basisnya jarak jauh, jadi itu sudah ada. Nah, yang dikatakan pembaharuan atau penyesuaian di sini ini saya perlu saya jelaskan bahwa kalau misalnya universitas lain menggunakan satu aplikasi untuk pembelajaran, kita tuh ada beberapa aplikasi untuk pendukung. Nah tujuannya apa? Mungkin kan banyak banget sih ini untuk ini aja. Enggak, kita itu tujuannya adalah untuk menjaga kualitas proses pembelajaran. Nah seperti ini saya sampaikan juga ya, diketahui bahwa UT itu memperoleh penghargaan ICDE, kemudian ISO ya kan. Kemudian kita juga ada dari pemerintah juga ada BAN PT gitu ya. Nah untuk menjaga itu, jadi kita itu ada satu media utama, kemudian ada beberapa media lainnya. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk menjaga ini juga saya singgung sedikit. Dalam pemilih untuk menjaga kualitas tadi, kita itu semuanya terkontrol, terstandar dari mulai pemilihan tutor ya, kalau konvensional kan dosen ya, tutor itu dari minimal S2 sampai guru besar ya, praktisi, kemudian juga kontrol untuk proses pembelajaran itu ada semua gitu. Jadi nah itulah mungkin bukan pembaruan ya, tapi penyesuaian apalagi terutama di masa pandemi ini. Untuk menjaga kualitas begitu Pak ya? Untuk menjaga tetap dalam masa pandemi atau nanti pada saat pandemi sudah selesai, kualitasnya tetap harus kita jaga. Jadi terstandar semuanya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa dapat A di Medan, maka dipastikan dia akan tetap dapat A di Papua karena standarnya semua sama. Penyetaraan begitu Pak? Iya, jadi bukan kalau kita kadang-kadang di daerah apa dia mungkin pintar, tapi begitu dia ke daerah mana kok kayaknya kurang beda ya. Kalau UT itu standar semua. Jadi kalau lulus di Medan, maka dia akan lulus juga di nilai itu di Jakarta, di Jogja, di Malang gitu. Jadi nilai itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kira-kira itu terbukti waktu penerimaan PNS lah ya? Ya, terbukti semua Indonesia. Mendominasi. Ya karena memang standarnya itu. Jadi kalau di bidang apa aja kalau dia ada bagus, ya di mana aja pun tetap bagus karena itu memang udah standar. Kita akan bahas nih Pak, menyinggung mengenai alumni-alumni yang banyak PNS. Mungkin bisa jelaskan Pak, siapa saja sih Pak alumni-alumni yang memang telah mengharumkan nama Universitas Terbuka Medan Pak? Baik, saya nggak langsung jawab nih, karena nanti kalau alumni-alumni kalau dijawab langsung nih kayaknya banyak kali ya. Mungkin gini, alumni yang pertama, UT itu tidak ada BEM atau senat seperti konvensional. Kalau itu ada,
BEM itu kan apa ya, organizer untuk demo, untuk mengungkapkan pendapat gitu. Nah, kalau di UT itu apalagi alumninya ikut nimbrung, nah mungkin kami informasikan bahwasanya Ketua Umum Ikatan Alumni kita sekarang itu Pak Muldoko. Wah, Muldoko. Iya, Pak Muldoko. Sekarang sudah berada di pemerintahan ya Pak ya? Sudah berada di pemerintahan dan menjadi kepala staf di Presiden. Untuk di Sumatera Utara itu alumninya Wali Kota Sibolga. Itu alumni UT Medan Pak ya? Ketua Ikatan Alumninya. Nah, kalau alumninya itu sudah sangat tersebar, termasuk saya alumni UT. Oh, Bapak juga alumni UT? Iya. Mengabdi jadi ini Pak ya? Iya, mengabdi di UT, alumni UT. Nah, mungkin itu juga lah yang membuat kebijakan pemerintah itu, organisasi-organisasi kemahasiswaan di UT itu tidak, bahkan ada larangan ya. UT itu membuat ikatan-ikatan seperti itu. Tapi kalau untuk ikatan alumni, kita nggak ada masalah karena alumni itu kan sifatnya mensupport atau membantu mensosialisasikan program-program yang ada di UT Medan untuk adik-adik alma maternya. Jadi alumni kita itu kemarin di bulan lalu baru terbentuk untuk periode 2020 sampai 2023. Itu 3 tahun. Jadi sampai hari ini kalau diceritakan alumni kita, saya nggak tahu data yang komplit nih. Tapi bintang-bintangnya itu Pak ya tadi? Tapi bintang-bintangnya kalau semuanya alumninya itu termasuk mungkin yang gampang-gampang nih ya. Iya, iya. Istri atau almarhum Pak SBY itu Ani Yudhoyono, itu alumni. Pak Wiranto. Itu UT yang di Jakarta Pak ya? Iya. Nah makanya tadi yang saya bilang kalau kita bicara UT, mohon jangan terpikir UT itu UT Medan aja gitu. Tapi tetap di nasional. Tapi tetap di nasional karena nanti misalnya ada daftar UT Medan, tapi finishnya bisa di UT Aceh. Oh, kenapa bisa seperti itu Pak? Itulah fleksibelnya UT ya. Begitu masuk di sini karena ada penugasan. Oh gitu, menyesuaikan ya Pak ya? Iya, atau jodohnya orang Aceh, akhirnya tinggal di Aceh dan bisa namatkan di sana. Jadi seperti itu. Jadi alumni UT itu tersebar ke di seluruh tanah air, seluruh wilayah Nusantara. Tapi untuk Sumatera Utara itu Ketua Ikatan Alumninya Pak Sarfi Utauruk. Nah, saat ini Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga sekarang ini Ketua Ikatan Alumni ya Pak ya? Ketua Ikatan Alumni UT Medan. Kegiatan-kegiatan alumni itu sendiri sampai hari ini mereka sedang memprogramkan apa-apa yang mungkin kalau alumni pusat itu sudah bisa membantu memberi beasiswa kepada adik-adiknya yang kurang mampu. Mungkin nanti mereka punya kriteria tersendiri. Berarti solidaritas alumni ini kuat ya Pak ya? Alhamdulillah sampai hari ini kuat dan begitu sukarelanya Wali Kota Sibolga yang begitu sibuknya. Nah mungkin karena cintanya sama UT, beliau berkenan menjadi ketuanya. Dan dia juga rela memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu seperti itu Pak ya? Iya. Ya, Mungkin tapi bantuan itu mungkin dari dana iuran Ikatan Alumni begitu Pak ya? Iya. Dan tadi Bapak menyatakan bahwa ketika kita masuk ke UT Medan bisa lulusnya di UT Aceh gitu Pak ya? Nah berarti ini ada fleksibilitas untuk lokasi-lokasi dan domisili begitu Pak ya? Iya. Nah saya akan tanya lagi sama Pak Adrianto nih Pak. Ada tidak Pak perbedaan mencolok ini mengingat untuk menjaga kualitas di UT Medan, UT Aceh dan nasional begitu Pak di saat pandemi saat ini, seperti misalnya metode-metode daring yang saat ini kita jalankan? Enggak ada perbedaan sama sekali, enggak ada. Semua sudah terstandar. Apa yang kita buat di Aceh itu sama dibuat kita di Aceh, itu sama dengan di Medan, sama dengan di Papua, sama dengan di Jakarta. Jadi tidak ada. Jadi ya itu tadi seperti Pak Sam bilang, alumni semua sudah terstandar karena inputnya terstandar, prosesnya terstandar, outputnya terstandar. Kegiatan Pak, singkat saja kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun depan 2021 Pak. 2021 kita juga masih melihat situasi. Kalau insya Allah pandemik ini berakhir, kita akan, kalau anak Medan bilang akan geber lagi. Geber lagi Pak. Kegiatan-kegiatan yang apa yang diinginkan mahasiswa, dan kami juga sudah ada rencana pembinaan-pembinaan. Tapi sampai hari ini kita masih wait and see. Kalau misalnya nanti pandemik ini masih diperpanjang pemerintah, apa boleh buat kita juga semuanya masih pakai virtual. Tapi sama-samalah kita berharap supaya mahasiswa ini pun udah gerah nih. Agar ini semua segera berakhir ya gitu Pak. Iya, itulah yang harapan kita bersama. Kami nggak berani bilang kegiatannya ini karena nanti ya kita masih wait lihat kondisi Pak, lihat ya. kondisi. Ya, tapi kita siap.
Nah, pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai proses kegiatan belajar mengajar di UT Medan dan juga kegiatan-kegiatan dari para mahasiswanya. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Adrianto dan juga Pak Samsuri ya Pak ya. Dan semoga nanti dapat menambah minat nih para calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di UT Medan begitu Pak ya. Ya pemirsa, berakhir sudah Coffee Break Sumatera Utara kita pada hari ini, dan tentu saja saksikan Coffee Break di episode berikutnya. Saya Novel Avandi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.